Baik, Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kira-kira apa yang disabdakan oleh Nabi sehingga Abu Hurairah mengatakan Rasulullah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Para sahabat bergembira dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berita apa? Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Abu Hurairah mengatakannya demikian, Rasulullah memberikan kabar gembira. Yang disabdakan Nabi adalah qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Rupanya ini yang menjadikan para sahabat bergembira, dan Abu Hurairah mengatakan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Kita bergembira apa tidak dengan datangnya bulan Ramadan? Kalau di dalam hati kita ada getaran tersendiri, senang akan datangnya Ramadan, pujilah Allah. Karena kita memiliki hati sebagaimana para sahabat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Tetapi kalau dirasakan, ya biasa-biasa saja sih, gak ada getaran apa-apa, Ramadan gak Ramadan sama saja sih, datar-datar aja kok, maka celalah diri kita. Bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, yang para sahabat bergembira dengan datangnya, loh kok kita biasa-biasa saja. Beberapa waktu yang lalu kita ditanya di dalam kajian dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada yang bertanya, Ustadz, saya mau nanya, dulu waktu kecil saya itu kalau mau datang bulan Ramadan senangnya nemen, kalau mau datang Ramadan. Sekarang kenapa biasa-biasa saja? Lah ini yang kita maksud. Jangan sampai kita nggak ada suatu kesan tersendiri dengan datangnya bulan Ramadan, jangan sampai. Karena para sahabat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sekarang apa sih yang menjadikan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kelanjutan hadis ini bersabda, kataballahu alaikum fihi siyamahu atau kama qala. Allah mewajibkan kalian puasa di dalamnya. Mewajibkan puasa, para sahabat bergembira. Kenapa? Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan bagi kalian puasa di dalamnya sebulan penuh lagi. Kenapa para sahabat bergembira? Jawabannya kita bisa merenungi tafsir Syekh As-Sa'di. Syekh Sa'di ketika mentafsirkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Syekh Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di? Apa kata beliau? Beliau mengatakan betapa Allah menganugerahkan karunia yang sangat besar kepada umat yang terakhir ini, di mana Allah mewajibkan puasa kepada umat yang terakhir ini. Puasa itu syariat yang diberlakukan kepada seluruh umat sebelumnya. Puasa adalah syariat yang diberlakukan kepada seluruh umat sebelumnya. Dari nabi ke nabi ke nabi ke nabi ke nabi, syariat puasa diberlakukan, tidak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus. Menunjukkan apa? Ini syariat memiliki keutamaan yang mendatangkan kemaslahatan dan cocok untuk seluruh manusia di segala zaman. Kemudian masih diberlakukan juga untuk umat Nabi yang terakhir. Maka ini adalah karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita pahami dari penjelasan Syekh Sa'di ini, kan bisa saja kalau Allah tidak berlakukan syarat puasa untuk umat Nabi yang terakhir, dihapus sudah, umat Nabi terakhir tidak mendapatkan syarat ini, kan bisa saja. Tetapi Allah masih memberlakukannya, syariat yang mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan cocok di segala zaman.
Nah, maka ketika syariat yang cocok untuk seluruh manusia di segala zaman ini Allah tempatkan di bulan Ramadan secara khusus, ya para sahabat bergembira, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Para sahabat bergembira. Apalagi yang menjadikan para sahabat bergembira? Kelanjutan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, jin-jin yang jahat alias setan dibelenggu. Kenapa bergembira? Karena dampaknya luar biasa. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya jin-jin yang jahat, menjadikan Ramadan sebagai bulan yang sangat kondusif untuk beribadah, sehingga bulan Ramadan disebut bulan musim ibadah. Kalau misalnya dikatakan setiap hari kita beribadah dengan maksimal, alhamdulillah. Tetapi di bulan Ramadan lebih kondusif lagi untuk meningkatkan yang dikatakan sudah maksimal tadi. Berlomba-lomba untuk mengejar ketaatan sangat dirasakan. Tidak rela tertinggal dari suatu kebaikan sangat dirasakan. Yang namanya bangun di sepertiga malam terakhir, ini kan perkara yang berat di setiap hari-harinya kita. Tapi begitu di bulan Ramadan, bangun di sepertiga malam sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali. Ini pengaruh dari dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya jin yang jahat. Setan dari kalangan jin yang dibelenggu. Kalau setan dari kalangan manusia tidak dibelenggu. Karena pengertian setan kan yang menentang Allah dari jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada setan, ada musuhnya. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuh, yaitu setan jin dan setan manusia. Jadi setan ada dua macam, jin dan manusia. Nah, yang dibelenggu adalah setan dari kalangan jin, sehingga jin-jin yang jahat ini tidak bisa leluasa menggoda kita sebagaimana leluasanya di luar Ramadan, karena dibelenggu. Kemudian apa yang menjadikan para sahabat bergembira? Kelanjutan hadis ini Nabi bersabda, fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan hitungannya kurang lebih 83 tahun sekian bulan. Kampanye 83 tahun. 83 tahun kita beribadah di suatu malam yang malam itu turun Lailatul Qadar, maka ibadah kita dinilai ibadah yang dilakukan 83 tahun. Mana ada orang beribadah 83 tahun, mana ada, umurnya nggak nyampai. Seandainya umurnya nyampai, apa iya 83 tahun beribadah terus? Mau balik juga dimulai umur 17 tahun misalnya. Tetapi cukup dengan beribadah di malam yang malam itu Lailatul Qadar, ibadah kita apapun bentuknya dinilai ibadah yang dilakukan selama 83 tahun. Lagi baca Quran berarti membaca Quran 83 tahun. Lagi sholat berarti sholat selama 83 tahun. Allahu Akbar. Kalau misalnya Bapak Ibu sejak balik mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar turun dan lagi ibadah, maka 83 tahun kali berapa kesempatan? Misalnya mengalami Ramadan, mendapati Ramadan sudah 40 kali misalnya, kalikan saja 83 tahun kali 40, jauh melampaui umurnya, jauh melampaui umurnya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, kita mendapatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir At-Tabari, di antara itu saya lupa. Kita mendapatkan di sana disebutkan dari riwayat orang Bani Israel dahulu
ada yang malamnya qiyamul lail, siangnya jihad, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad, terus seperti itu dan dilakukan dalam waktu yang sangat panjang sekali. Lah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek, apa bisa? Ya gak akan pernah bisa, tetapi fadilahnya bisa didapatkan dengan cara beribadah di saat Lailatul Qadar turun. Maka para sahabat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dahsyatnya bulan Ramadan sebagai bulan musim ibadah, di mana sangat kondusif untuk fastabiqul khairat. Maka di akhir hadis ini Nabi bersabda, faman hurima khairha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan ini, sungguh dia sangat rugi. Ibu-ibu senang gak dengan datangnya bulan Ramadan? Senang. Sudah nyiapin korma? Katanya senang. Nah, kalau senang sudah nyiapin segalanya ya. Kalau senang sudah nyiapin segalanya, kenapa korma disiapkan? Karena yang terbaik untuk berbuka sebelum yang lainnya. Tapi sebenarnya bukan korma ya, rutop. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutop. Kalau rutop tidak ada, baru korma. Kalau rutop tidak ada, baru korma. Kemudian minum air. Setelah itu beliau sholat. Nah, ini terkait dengan keutamaan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, Ramadan, kapan kita memulai berpuasa? Jawabannya melihat hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghubi alaikum fa'uddu 30 atau kama qala an-nabi. Berpuasalah karena ru'yah, melihat, dan juga berbuka, maksudnya mengakhiri puasa, maksudnya beridul fitri juga karena ru'yah. Kalau tidak terlihat maka genapin 30 hari. Misalnya ini 29 Sa'ban, misalnya ini 29 Sa'ban, nanti menjelang maghrib kaum muslimin khususnya tim ru'yah sudah fokus di satu titik, di mana di titik itu hilal akan terlihat. Begitu matahari terbenam maka langsung itu terlihat. Oh, berarti ini maghrib sudah 1 Ramadan, ditandai dengan ru'yatul hilal, sehingga besok berpuasa. Nah, kalau misalnya tidak terlihat, ini 29 Sa'ban, sebelum maghrib kaum muslimin tim ru'yah sudah fokus di satu titik. Begitu matahari terbenam tidak terlihat karena mungkin mendung. Apa kata Nabi? Secara hisab itu ya 1 Ramadan. Karena sudah 29 Sa'ban, maka yang berikutnya 1 Ramadan. Secara hisab itu 1 Ramadan. Apa kemudian tetapkan puasa? Enggak, karena tidak terlihat. Maka genapin Sya'bannya menjadi 30. Demikian pula untuk yang Idul Fitrinya sama seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada orang melihat ru'yah, dia mesti bagaimana? Setelah dia melihat ru'yah, dia mesti bagaimana? Apakah dia, saya sudah melihat ru'yah untuk komunitasnya saja atau untuk jamaah masjidnya saja? Enggak begitu. Dia melaporkan kepada Amir, saya sudah melihat. Maka Amir kemudian mengumumkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan, manusia berusaha melihat ru'yah, termasuk dirinya, dan aku melihatnya. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengumumkan. Dan yang melihat berapa orang? 1 orang sudah cukup. Abdullah bin Umar seorang diri melaporkan kepada Nabi, dia seorang diri. Nabi mengambilnya, menerimanya, Nabi mengumumkannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Berpuasa itu di hari yang kalian berpuasa. Beridul fitri itu di hari yang kalian beridul fitri.
dan beridul adha di hari yang kalian beridul adha. Gimana maksudnya? Puasa itu bareng-bareng. Puasa yang di hari yang kalian berpuasa, Idul Fitri ya di hari yang kalian beridul fitri, termasuk beridul adha ya di hari yang kalian beridul adha. Itu bareng-bareng, tidak boleh ada perselisihan. Nah sekarang pertanyaannya, patokannya siapa? Ya jelas Abdullah bin Umar datang kepada Nabi, Nabi mengumumkan beliau sebagai amir, maka semuanya berpuasa. Maka patokannya adalah amir pemerintah. Patokannya adalah amir pemerintah. Jadi orang yang sudah melihat tadi lapor kepada amir, sudah melihat, maka pemerintah mengumumkan, maka kaum muslimin dalam negeri itu berpuasa semuanya setelah amir mengumumkan. Kalau misalnya ini sekedar contoh, misalnya amir atau penguasa atau pemerintah tidak mau menerima orang yang laporan itu, dia bilang lapor saya sudah melihat dan saya berani disumpah misalnya, tapi misalnya amirnya mengatakan udahlah enggak, sudah kadung terlanjur, kalendernya besok, udah besok aja. Nah, terus kita ngikuti orang yang melihat apa ngikuti amir? Jawabannya gitu amir, jawabannya ngikuti amir. Loh kita berarti berpuasa tidak di hari yang nyata-nyata sudah satu Ramadan di mana ada orang yang melihat dan siap disumpah. Ya kita tidak berdosa karena kita diperintahkan taat kepada amir. Yang bermasalah, yang bertanggung jawab amir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ringkasnya adalah kapan berpuasa, tunggu pengumuman pemerintah. Jadi tidak disibukkan ormas ini, ormas ini, ormas ini. Bahkan biasanya selalu ada ormas, tapi dia ormas resminya apa enggak, kita nggak tahu. Yang jelas komunitas besar, mereka biasanya sudah 5 hari mendahului. Biasa sudah 5 hari mendahului. Nggak tahu hitungnya pakai hitungan apa. Ya nggak usah disibukkan dengan berbeda-beda semacam itu, nggak usah. Pokoknya kapan pengumuman pemerintah. Kapan pengumuman pemerintah di dalam perkembangannya, perjalanannya kelihatannya sudah tidak terlalu seperti dulu ribut kapan-kapan. Sekarang itu gampang, kapan pengumuman pemerintah, karena memang sunnahnya demikian. Kemudian ini sudah jam 6, terakhir yang kita sampaikan ya, tentunya bukan sekarang saja kita mudzakarah murojaah tentang Ramadan, kita terus mengulang-ulang biar kita lebih siap di dalam berRamadan, bukan sekedar berpuasa ya, berRamadan. Karena kalau hanya berpuasa sangat rugi sekali. Ramadan bukan hanya berpuasa, maka kita katakan berRamadan. Ramadan itu bulan Quran. Nabi SAW setiap malam disimak bacaan Qurannya oleh Jibril, maka Ramadan itu identik dengan bulan Quran. Ramadan itu bulan sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan nggak ada manusia yang lebih dermawan sebagaimana dermawannya Nabi. Nabi itu manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan sedekah, bulan sedekah. Dan masya Allah benar-benar dirasakan sekali. Di dalam sehari-hari kaum muslimin bersedekah, iya, tapi dalam bulan Ramadan lebih dahsyat lagi sedekahnya dan sangat dirasakan itu. Misalnya yang namanya nasi tidak kurang-kurang, yang sangat berlimpah di mana-mana. Orang pengen mendapatkan pahala puasa tidak dari puasanya sendiri yang dilakukan, tapi pengen juga mendapatkan pahala puasa dari puasanya orang lain. Caranya bagaimana? Ngasih mereka buka. 5 orang dikasih buka, berarti 100% yang didapatkan oleh masing-masing kali 5 dirinya mendapatkan. Cukup dengan memberi buka saja. Lah 30 orang dikasih buka, apalagi kalau 100 orang dikasih buka dan setiap hari kasih buka. Allahu Akbar. Karena bulan sedekah, gak ada orang mau ketinggalan. Dan ini yang dikatakan musim ibadah, pengaruh dari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan. Maka kalau orang terhalang dari kebaikan Ramadan, Nabi mengatakan sangat rugi. Termasuk di dalam Ramadan adalah jangan terlewatkan qiyamul lail dengan berjamaah. Qiyamul lail itu tidak disunahkan berjamaah, disunahkannya sendiri-sendiri.
Tetapi di bulan Ramadan qiyamul lail diperintahkan dengan berjamaah, bahkan fadilahnya sangat tinggi sekali. Man qama ma'al imam atau man qama ma'a imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Imam selesai dengan berapa rakaat, yaitu kita ikuti sampai selesainya imam. Lebih banyak lagi rakaatnya, ya kita ikuti imam sampai selesai dengan lebih banyak lagi. Di sini kan kita biasa 8 rakaat ditambah 3 witir 11 rakaat. Suatu ketika kita bepergian ke Menganti, karena di sana kita ada rumah Quran di Ladiva. Dan alhamdulillah lagi berkembang terus, alhamdulillah. Susah sebenarnya ngomong di sana, ayo tahfidz Quran, tahfidz. Kita sudah tempatkan orang di sana di Ladiva di Menganti, tapi belum pada datang ya, karena dikesankan apa sih nggak tahu. Tapi alhamdulillah sekarang berkembang terus. Nah, kita berkunjung ke sana dan akhirnya sholat tarawihnya di sana di masjid perumahan Ladiva. Berapa rakaat? 20 rakaat. Dan subhanallah, 20 rakaat tetapi tidak pada umumnya yang cepat-cepat. 20 rakaat dan panjang-panjang. Wah, kita sama teman-teman gimana? 8 rakaat saja? Jangan. Nabi bersabda, barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, kita ikut selesai sampai selesai, sampai 20 rakaat. Dan bacanya panjang-panjang. Baik, ini bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita benar-benar berRamadan secara maksimal, bukan berpuasa, berRamadan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.